لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dua tahun diasingkan, baru keduanya boleh bertemu lagi dan bahkan boleh menikah. Dan Rasulullah menegaskan, berzina tidak menikah lagi kecuali dengan penzina. Baik, nah ternyata ada perbuatan yang lebih dahsyat daripada zina, yaitu liwat atau homoseksual dan lesbian. Nah ini hukumannya tidak mengenal sudah menikah ataupun belum menikah, kedua-duanya sama. Baik sudah menikah ataupun belum menikah, hukumannya adalah dahsyat di dalam Islam. Apa itu? Ya sebagaimana hukuman yang Allah berikan pada kaum Sodom dan Gomorrah. Nah, bagaimana hukumannya, para sekalian? Pernah terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengutus Abu Ubaidah ibn Jarrah, mengangkatnya sebagai gubernur di Suriah, Syam. Nah, di Suriah ini didapati oleh Khalid bin Walid, ya, gubernur Syam, Khalid bin Walid sebagai gubernur Syam yang bertempat di Homs saat itu. Khalid bin Walid menemukan ada dua laki-laki melakukan hubungan seksual, homoseksual, ya, LGBT. Ditangkap sama Khalid bin Walid, dipenjara. Lalu dikirimkan surat kepada Khalifah Abu Bakar. Maka Khalifah Abu Bakar mengumpulkan sahabat-sahabat besar. Abu Bakar As-Siddiq ini mengumpulkan Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan juga ada siapa lagi, Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Abbas di antara mereka, ada Anas bin Malik. Nah, ditanyakan apa hukuman yang harus aku berikan pada dua laki-laki yang melakukan hubungan sesama jenis ini. Maka saat itu masing-masing sahabat memberikan pendapat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib memberikan pendapat bakar hidup-hidup. Nah, ternyata yang diterima pendapatnya adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas. Dan memang beliau adalah pakar tafsir, ahli tafsirnya para sahabat dan kiainya para sahabat. Abdullah bin Abbas memutuskan hukuman sebagaimana hukuman yang Allah berikan pada kaum Sodom dan Gomorrah. Ya, kepada kaum Sodom dan Gomorrah. Kaum Sodom dan Gomorrah adalah kaum yang tinggal di wilayah Gorzagor atau Zargota. Gorzagor ini satu wilayah yang ada antara Palestina dan Jordania. Nah, tengah-tengah itu Gorzagor. Ibu kotanya Sodom. Berdekatan dengan kota Sodom ini ada Gomorrah. Nah, di tempat inilah mereka melakukan perbuatan homoseksual. Nah, hukumannya apa? Bangsa Sodom ini ditimpa gempa, digoyang, kemudian diangkat ke langit, lalu dibalikan, lalu dijatuhkan, dibenamkan ke dalam bumi, sampai menjadi tempat terendah di muka bumi. Ya, tempat terendah di muka bumi 300 meter di bawah permukaan air laut, lalu dihujani dengan batu meteor. Yang mana setiap batu meteor itu musawwamatun inda rabbiha, diberi tanda di sisi Allah. Artinya setiap batu meteor yang menimpa kaum Sodom itu ada namanya. Sekian orang sekian batu, satu orang sekian batu, dan batu itu ada namanya. Sehingga tidak ada satupun batu yang menimpa kaum Nabi Lut yang beriman. Padahal mereka berjalan, itu batu berseliweran dari depan ke belakang. Dan Allah perintahkan Nabi Lut dan kaumnya untuk tidak melihat ke belakang, kecuali istrinya. Karena istrinya ini adalah mucikari, ya, tanda petik. Dialah yang memberitahukan adanya tamu dari Nabi Lut ini, ya. Kisahnya begini para Allah. Yang pertama kali melakukan Sodom dan lewat ini adalah Sodom dan Gomorrah. Ketika Nabi Ibrahim pergi ke Mesir bersama Siti Sarah untuk menyelamatkan Siti Hajar, Allah mengutus Nabi Lut dan mengangkatnya menjadi nabi. Nabi Lut itu ikut kepada Nabi Ibrahim sampai di Hebron Al-Khalil. Nabi Ibrahim dan Siti Sarah pergi ke Mesir. Adapun Nabi Lut, keponakan Nabi Ibrahim, pergi diutus ke Sodom dan Gomorrah. Dan di Sodom dan Gomorrah ini mereka sudah melakukan itu. Nabi Lut diutus untuk memperingatkan mereka. Ini rumus cara Allah mengingatkan satu kaum sebelum Allah azab.
Allah ingatkan dulu mereka dengan datangnya para nabi dan rasul supaya mereka bertobat. Ternyata dakwahnya Nabi Lut alaihissalam ini tidak diterima. Ya, hanya sedikit yang beriman. Sampai-sampai Nabi Lut menawarkan kedua putrinya. Lama tinggal di sana, Allah memberikan dua anak perempuan, yaitu Zargota dan Raisa, yaitu nama yang saya dapatkan dari kitab Qisasul Anbiya. Wahai kaumku, ini aku punya dua anak perempuan, nikahi oleh kalian jika memang kalian lelaki sejati. Maka apa kata kaumnya kepada Nabi Lut? Wahai Lut, kamu gak usah banyak ngomong. Kamu tahu kami ini tidak suka kepada lawan jenis. Yang kami suka itu laki-laki. Nah, kenapa mereka mengatakan begitu? Pada saat itu mereka tahu ada tamu laki-laki di dalam rumah Nabi Lut. Siapa mereka? Malaikat Jibril, Malaikat Mikail, dan Israel yang ditugaskan Allah untuk menyiksa mereka. Ya, Allah utus 3 malaikat ini untuk menyiksa kaum Sodom. Namun sebelum mereka disiksa, 3 malaikat ini pergi dulu kepada Nabi Ibrahim, memberitahukan kalau Nabi Ibrahim atau Siti Sarah akan melahirkan Nabi Ishak, kabar gembira. Ketika sampai di rumah Nabi Ibrahim, dijamu, dikasih minum makanan, tapi mereka tidak menyentuh makanan dan minuman. Siti Sarah bilang, suamiku, aku ketakutan melihat mereka. Mereka tidak menyentuh makanan kita, dan mereka kayaknya bukan orang sini deh. Wajah mereka beda-beda. Maka kemudian Nabi Ibrahim bertanya, wa ma khatbukum ayyuhal mursalun? Apa sebetulnya urusan kalian, wahai para tamu-tamuku? Jangan-jangan kalian bukan orang sini. Betul, kami bukan orang sini. Aku Jibril Ibrahim. Jibril. Malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil menyerupai laki-laki yang tampan semuanya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kami untuk menyiksa kaum Sodom dan Gomorrah. Namun sebelum aku pergi menyiksa mereka, aku mendapatkan perintah dari Allah. Kami mendapatkan perintah, mampir dulu kepada engkau, memberitahukan kalau Allah mengkaruniakan Ishak untukmu. Sarah akan melahirkan Ishak. Oh, gembira saat itu mereka. Tapi begitu mendengar mereka akan menyiksa kaum Sodom dan Gomorrah, Nabi Ibrahim berkata, di sana masih ada keponakanku Lut dan keluarganya. Apa kata mereka? Nahnu a'lamu biman fihinna, bima fiha. Kami tahu siapa saja yang ada di sana. Innahu minan najihin. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang Allah selamatkan. Illa mur'atah, kecuali istrinya. Innaha minal mukrakin. Dia termasuk yang Allah tenggelamkan dalam azabnya. Dengan cerita begini para sekalian, sore harinya 3 malaikat ini sampailah di Gorzagor, di Sodom dan Gomorrah. Ketemu sama putrinya Nabi Lut. Mohon maaf, di mana rumah Lut alaihissalam, Nabi dan Rasul Allah itu? Oh, siapa anda? Kami ingin bertemu dengannya. Mohon maaf tuan-tuan, kaum di negeri ini, di kampung ini, mereka bejat-bejat akhlaknya. Kalau melihat orang-orang seperti tuan-tuan ini, mereka akan menodai dan melukai tuan-tuan. Kami khawatir itu terjadi. Jangan takut, kami bisa melindungi diri. Sampaikan pada Nabi Lut bahwa aku akan bertemu dengannya. Kata malaikat Jibril. Maka putrinya buru-buru pergi, pulang. Disampaikan pada Nabi Lut, dan Nabi Lut mengatakan pada putrinya, bawa mereka ke tempat ke jalan yang tidak diketahui oleh kaum kita. Bawalah ke rumah Nabi Lut, itu sore hari menjelang maghrib. Ya. Sampailah ternyata di rumah Nabi Lut dalam keadaan aman tanpa diketahui oleh kaumnya Nabi Lut. Namun apa yang terjadi? Istrinya yang bermasalah. Wah, ada tamu tampan-tampan. Ini kayaknya bukan orang Syam. Dilihat dari wajahnya kayaknya orang Bandung semua nih, kata mereka. Padahal itu adalah malaikat. Nah, istrinya ini keluar memberitahukan pada kaumnya bahwa di rumahnya ada tamu-tamu laki-laki yang belum pernah dilihat ketampanannya. Pasti ini kalian akan sure banget. Nah, harganya mahal dong. Nah, gitu. Nauzubillah. Diam-diam tanpa sepengetahuan Nabi Lut dan keluarganya dan putrinya. Maka dikepunglah rumah Nabi Lut alaihissalam oleh kaum Sodom dan Gomorrah, kaumnya sendiri. Maka di saat itulah Nabi Lut mendapatkan berita kalau ternyata tamu yang datang itu adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan Israel. Dengan cerita, Nabi Lut diperintahkan untuk pergi malam hari juga membawa keluarga dan orang yang beriman, menyelamatkan diri, meninggalkan Sodom dan Gomorrah. Sementara Sodom dan Gomorrah akan disiksa oleh Allah SWT melalui 3 malaikat ini. Malaikat Mikail kalau tidak salah menuntun
Kalau tidak salah ya, malaikat Mikail menuntun mereka, Nabi Lut dan kaum yang beriman untuk berjalan. Sementara Jibril dan Israel dia menghukum kaum Sodom tadi. Seperti apa gambarannya para sekalian yang dimati Allah? Ini ada satu tayangan terkait dengan LGBT di zaman Nabi Lut alaihissalam. Pemirsa, seorang muslim sejati pasti berusaha mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan segala perbuatan yang mengundang murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda ada satu perbuatan yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala yang kini kian marak di tengah masyarakat dunia termasuk di Indonesia? Perbuatan terlaknat itu adalah homoseksual atau melakukan hubungan seksual sesama jenis. Di dunia, tindakan pemerintah Amerika Serikat yang mengesahkan pernikahan sejenis di 50 negara bagiannya menimbulkan kecaman besar dunia. Sedihnya, sejumlah publik figur Indonesia turut meluapkan kegembiraannya atas dilegalkannya pernikahan sejenis di Amerika. Sherina dalam akun Twitternya juga memberi dukungan. Mantan penyanyi cilik ini berharap legalisasi pernikahan LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender bisa ada di seluruh dunia. Bahkan komedian Aming tampil nyaris bugil di parade Gay Pride di New York. Akan aksi-aksinya ini mereka mendapat banyak hujatan dan kemarahan di sosial media. Ketika ada percintaan dan kemudian dilanjutkan dengan perkawinan, tujuannya kan jelas benar, berkembang biak. Apa yang didapat dari sana gitu? Apakah cuma cinta aja? Kalau sebentar lagi Dajjal keluar gimana? Kayak gitu. Dan ketika sebuah negara, sebuah bangsa atau sebuah kehilangan pola pikir logisnya, ya mungkin inilah ambang kiamat ya. Saya nggak ngerti juga ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang paling aku takuti terjadi atas kamu adalah perbuatan kaum Lut yang dilaknat orang yang berbuat seperti perbuatan mereka itu. Nabi mengulangnya sampai 3 kali. Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang berbuat seperti kaum Lut. Allah melaknat seperti perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, dan Al-Hakim. Saya bakal marah banget gitu loh, karena ya kita negara mayoritas muslim terbesar gitu kan, gimana sih? Pemirsa, kaum Nabi Lut alaihi salam adalah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan homoseksual. Akibat perilakunya ini, kaum Nabi Lut alaihi salam yang tinggal di negeri Sodom dan Gomorrah dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Hud ayat 82 dan 83. Nah, ini hukuman Allah Subhanahu wa taala pada kaum Nabi Lut. Maka tidak benar apa yang dikatakan oleh salah satu tokoh besar di tanah air kita, dan dia adalah guru besar dari sebuah kampus ya, Universitas Islam Negeri Jakarta, yang di dalam The Jakarta Post dalam bahasa Inggris itu beberapa tahun yang lalu, 2004 kalau tidak salah, itu sempat mengatakan homosexual and homosexuality are recognized in Islam. Ya, dia mengatakan seperti itu. Homoseksual dan homoseksualitas itu ada alami, ciptaan Tuhan, dan Islam menghalalkan itu. Nauzubillah. Nah, para yang dimati Allah, sebetulnya kasus-kasusnya sudah pernah terjadi. Dulu pertama kali mencuat di media itu terjadi di Bali. Rame adanya sebuah postingan di sebuah Facebook pernikahan sesama jenis. Ini terjadi di Bali. Spontan kontak saat itu netizen banyak yang menghujat dari postingan tersebut dan peristiwa itu. Ya. Ini peristiwa Punabala. Foto-foto pernikahan ini beredar luas di media sosial. Namun, ini bukanlah pernikahan biasa. Pasangan mempelai keduanya adalah laki-laki. Salah satunya negaraan asing. Pernikahan itu berlangsung di sebuah taman di Pulau Dewata dengan seorang pemangku di tengah-tengah mereka. Tampak juga orang tua mempelai memberi restu saat mempelai sungkem. Ini peristiwa ini terjadi di hadapan muslim. Ya, pernikahan sesama jenis, ya,
di kota Bali. Auzubillahiminadzalik. Para hamba Allah. Dan ini adalah perbuatan kaum Nabi Lut tadi. Ya. Tadi Rasulullah SAW sudah menyatakan Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. Ya, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat siapapun yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan demikian. Nah, ternyata komunitas yang seperti ini banyak orangnya. Nah, mereka merasa sebagai warga negara ingin dilindungi juga. Para muslimin, maka muncullah kemudian satu program yang masuk kepada legislasi nasional, ya, yaitu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang kita kenal dengan RUU P-KS yang tanggal 27 September nanti bukannya dipembincangkan tetapi malah seolah-olah akan segera disahkan. Itu informasi yang saya dapatkan. Nah, merinding kalau ternyata ini sampai disahkan para Allah. Kenapa demikian? Ini akan cenderung melegalkan perbuatan tadi, bukan hanya perzinahan para Allah. Ya. Nah, namun mereka media pintar sekali ya, para sekalian. Sebelum hal itu terjadi, sebelum RUU ini disahkan, maka ada tes water dulu, yaitu disebarkannya isu atau pemberitaan tentang disertasi seorang dokter terkait dengan usulannya tentang hubungan seks di luar nikah dengan tema tentang milku yamin. Ya. Nah, penulisan yang Allah sekali lagi ini merupakan salah satu bukti betapa musuh-musuh Islam tidak pernah berhenti untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Sudah jelas ini adalah perbuatan zina dan itu diharamkan Allah. Mereka mencoba untuk mengotak-atik hukum Allah ini. Itu sebetulnya merupakan ukuran untuk melihat seberapa besar perhatian masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim terkait dengan RUU P-KS ini. Karena pada dasarnya mereka, kaum yang melakukan, ya kaum LGBT ini merasa sebagai warga negara punya hak untuk dilindungi. Maka tokoh-tokohnya pun berbicara para Allah. Nah, seperti apakah sebetulnya hukum rancangan undang-undang P-KS itu para Allah ini? Coba kita lihat. Walaupun sekarang baru masih rancangan undang-undang, namun sudah masuk pada prolegnas, ya program legislasi nasional, yang kalau ternyata ini sampai disahkan, nauzubillah, berarti ini melegalkan yang namanya perzinahan dan LGBT. Artinya ketika ada mereka yang melakukan ini dicegah oleh seseorang, maka yang mencegahnya ini yang dikenakan hukum pidana. Ya. Kalau kita lihat ini, kekerasan seksual adalah setiap di dalam bab 1 ketentuan umum RUU P-KS, ya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, pada pasal 1, ya kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan atau politik. Nah, ini namanya rancangan undang-undang yang kata-katanya ini sebetulnya memuat pesanan kelompok-kelompok tertentu. Harusnya mekanisme dalam pembuatan undang-undang ini harusnya adalah dilakukan dulu survei ke masyarakat, terjun ke masyarakat. Misalnya satu komisi yang ada di dalam DPR MPR RI, kalau tidak salah Komisi 9, itu melakukan survei ya ke masyarakat. Ada usulan dari masyarakat dan ini agar diberikan ketetapan undang-undangnya. Nah, baru diadakan kuesioner. Tanyakan pada masyarakat, bagaimana pandangan mereka? Hasrat panjangan ternyata kebanyakan kehendaknya seperti ini, baru dibuat rancangan undang-undang. Nah, hal ini kita tidak mengenal, tahu-tahu sudah muncul aja RUU P-KS dan seolah-olah akan segera disahkan tanggal 27 September nanti. Ini yang namanya rancangan undang-undang, setiap katanya ini adalah multitafsir. Artinya akan ada banyak penafsiran yang tentunya itu bisa menjadi premis-premis yang menunjukkan kebutuhan kelompok-kelompok tertentu. Ya. Ini beberapa kata yang saya coba garis bawahi: menyerang, merendahkan, menghina, menyerang, perbuatan lainnya, hasrat seksual, fungsi reproduksi.
Ada kata-kata yang perlu kita lihat secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, kemudian tentang relasi gender, dan tentang dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan. Para Allah yang dirahmati Allah, kalimat-kalimat ini nampaknya sangat tendensius ya, bahwa ternyata ada sesuatu di balik itu, nampaknya kepentingan para Allah. Kita coba cermati dari kata-kata yang ada di dalam rancangan Undang-Undang Bab 1 tadi. Ini tulisannya kecil. Ya, ini adalah draft dari kekerasan seksual, ya, atau draft dari rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P1KS). Nah, kalimat-kalimat yang pernah Allah lihat itu bergaris bawah. Atau bergaris atau berwarna merah. Ya, coba kita cermati apa nama Allah. Ya. Nah, kalimat merendahkan, menghina, menyerang ini tentunya tidak pada praktek kegiatan seksualnya, bukan. Tapi lebih kepada respon terhadap tindakan seksual seseorang. Jadi kalimat merendahkan, menghina, menyerang dan perbuatan lainnya ini ditujukan kepada respon masyarakat atau respon seseorang kepada orang yang melakukan kegiatan seksual. Kemudian di sana ada kalimat gender. Nah, kalimat gender bagi kita sebetulnya definisinya sederhana. Gender itu adalah jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan. Tapi di sini didefinisikan beda. Apa itu gender? Para Allah di sini tulisannya nggak terlihat. Jadi gender ini adalah merupakan sebuah bentukan atau konstruksi sosial, yaitu suatu kondisi ya yang terjadi di masyarakat, akibat dari perbedaan posisi antara laki-laki perempuan di dalam satu tatanan masyarakat. Jadi tidak ada definisi ini cenderung kepada jenis kelamin. Padahal gender itu adalah laki-laki perempuan. Maka definisi ini cenderung membuat seseorang memberikan ruang kepada seseorang untuk bebas menentukan orientasi seksualnya. Sehingga ketika dia ingin mewujudkan orientasi seksualnya, ya terserah, mau dengan laki-laki silakan, mau dengan perempuan silakan, dengan lawan jenisnya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada kalimat hasrat seksual seseorang. Ya, hasrat seksual seseorang dan dilakukan secara paksa. Perbuatan seseorang menyerang, menghina, merendahkan atau perbuatan lainnya terhadap hak seseorang yang dilakukan secara paksa, itu yang akan nanti menjadi delik hukum yang akan dipidanakan. Sementara mereka pelakunya tidak dibiarkan bebas apabila mereka melakukan secara bebas. Sehingga muncul penafsiran, jika ada seorang anak dilarang oleh orang tuanya, kamu kenapa berzina? Jangan berzina, kurang ajar, kamu telah merusak kehormatan keluarga kita. Anaknya bisa tidak terima, dia akan melaporkan kepada pihak berwenang. Maka pihak berwenang ini bukannya mempidana anaknya, tapi mempidana orang tua yang melarangnya. Begitu pula kepada mereka yang melakukan perbuatan LGBT. Nauzubillah. Ini membawa ruang penafsiran semacam itu, perempuan. Nah, maka tidak sedikit daripada masyarakat kita yang menilai bahwa RUU P1KS ini cenderung tanda petik melegalkan yang namanya zina di luar nikah, perbuatan zina ini, dan juga LGBT. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang hadirin dalam hati Allah, jangankan dengan kemunculan RUU PKS ini saja, sesuatu yang terkait dengan perzinahan ini sebetulnya sudah merebak di tengah-tengah masyarakat kita sebagai bentuk pembuktian dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW terkait dengan munculnya generasi yang buruk, yang mereka menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surat Maryam ayat ke-59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Maka menggantikan setelah generasi yang soleh, generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Ini ada satu seminar yang membahas tentang bagaimana nasib generasi muda kita zaman sekarang, para Allah. Sebelum munculnya isu tentang LGBT ini saja, generasi milenial kita sudah memperlihatkan sisi-sisi yang mengkhawatirkan. Ya, ini saya perlihatkan salah satu pembahasannya.
khufihim dzurriyyatahum dhi'afa khafu alaihim. Hendaknya kamu takut ya meninggalkan anak keturunanmu yang dhaif. Khafu alaihim berarti di belakangmu. Kalau di belakang kita sedang kemana? Kita sedang berjalan menuju mana? Menuju kematian, dan kita tinggalkan anak keturunan kita di belakang. Dhaif karena rusak otaknya, kelakuannya bisa seperti binatang. Hati ayah sama hati ibu, hati kakek sama hati nenek, mana yang gak risau sama ayat itu? Karena kita harus mempertanggungjawabkannya di mahkamah hisab Allah. Ya, ini pergaulan zaman generasi milenial sekarang. Subhanallah para sekalian, ketika ada seseorang melakukan survei tentang pemahaman agama dari generasi muda muslim, terutama pelajar, ditanya, kamu tahu rukun Islam? Ya, ada berapa rukun Islam? Mereka benar jawab 5. Tapi ketika ditanya rukun-rukunnya, mereka nggak tahu. Bahkan ada yang ketika ditanya rukun Islam, jawabnya rukun iman. Rukun Islam ada berapa, dek? Ada 5. Coba sebutkan satu-satu, tahu nggak? Iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada malaikat. Bukan, itu bukan rukun Islam, itu rukun iman. Oh iya, bukan ya. Lalu mereka berpikir lagi lama, Masya Allah. Ada juga jawab yang benar, ada 5. Tapi ketika menyebutkan rukun pertama apa? Zakat. Kemudian yang kedua, haji. Ya, tidak tahu syahadat sebagai rukun Islam yang pertama. Pada susunan rukun Islam itu memiliki makna yang dahsyat luar biasa. Nah, ini keprihatinan kita pada generasi milenial kali ini. Dapat kita bayangkan para mas sekalian, andaikan RUU tadi disahkan menjadi undang-undang, maka perzinahan ini akan legal dan LGBT ini akan legal. Nauzubillah. Tadi kita menyaksikan hukuman yang Allah berikan kepada kaum Sodom dan Gomorrah adalah dengan dihancurkan tadi, diangkat, dibalikan lalu dibenamkan, lalu dilempari dengan batu meteor. Inilah yang diputuskan kemudian oleh Abu Bakar sebagai masukan dari Abdullah bin Abbas. Maka Abu Bakar mengirimkan surat ya kepada Khalid bin Walid, ya kepada Khalid bin Walid yang ada di Suriah, di Homs. Hukum mereka dengan hukuman yang ini. Ya, apa hukumannya? Diikat kaki dan tangannya, kemudian dibawa ke tempat yang tinggi, bangunan yang tinggi di tempat di mana mereka berada. Udah gitu dijatuhkan dalam keadaan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Bagaimana tadi kaum Sodom dibalikan oleh Allah. Udah gitu dijatuhkan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Udah jatuh ke bawah, dilempari oleh 100 orang dengan batu sampai mati. Mengerikan memang hukumannya seperti itu. Tapi coba kalau kita pahami ya perempuan, ternyata hukuman seperti itu yang Allah lakukan, itu diangkat ke atas tinggi lalu dibalikan, dibenamkan. Itu dalam keadaan ketinggian tertentu. Ketika seorang terjatuh bebas, terjun bebas, dia akan susah untuk merasakan indranya. Bisa jadi dia pingsan. Ketika itu dia terbentur, kepalanya pecah, sudah tidak sadar lagi, lalu dilempari dengan 100 batu sampai mati. Nah para sekalian, hukuman itu dilakukan sebagai bentuk Bapak sebagai penjelasan nilai bahwa ini perbuatan yang paling keji yang tidak Allah ridhoi. Nah, sekarang sudah banyak merebak di mana-mana. Bukan 1-2 keluhan-keluhan yang saya terima dari orang tua, ada beberapa. Bahkan ini terjadi di sekolah-sekolah tingkat SMA dan SMP. Yang kedua, ketika saya mengaji di beberapa tempat yang sama dalam satu yayasan, banyak keluhan dari para karyawannya. Kalau ternyata di karyawannya terjadi LGBT. Alhamdulillah. Adik ipar saya kerja di satu tempat. Dia pun cerita, ternyata banyak perbuatan LGBT di kalangan teman-teman karyawan di perusahaannya. Nauzubillah. Nah, ini merupakan satu bukti bahwa ternyata ini dekat dengan hari kiamat. Kiamat telah dekat. Baik, Ibu-Ibu, satu hal yang juga harus kita waspadai adalah informasi yang kita terima dari NASA. NASA memberitahukan, sebetulnya ini pernah saya dengar tahun 2015, yang kemudian ramai lagi ini dari teman. Ustaz, ini juga ada berita baru, Ustaz. Dari mana? Dari NASA, Ustaz. Dia kirimkan sebuah artikel dari NASA. Nah, disebutkan bahwa dalam artikel itu disebutkan NASA memprediksi akan adanya benturan antara meteor dengan atmosfer bumi pada tahun 2019 yang menjadi ancaman serius bagi planet bumi. Disebutkan juga bahwa benturan itu akan mengakibatkan suhu bumi memanas, kebakaran hutan, dan terbentuknya awan debu tebal yang membuat bumi gelap gulita selama 1 bulan. Nah, pernyataan ini mengingatkan kita kepada 1 dari 10 tanda besar hari kiamat.
Ya, yang pertama terbitnya matahari dari barat, yang kedua dakhan, awan, asap, kabut asap menutup bumi selama 40 hari 40 malam, siang tidak, malam pun tidak. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, apakah itu terkait dengan apa yang dikaitkan oleh NASA, penonton sekalian? 4 atau 5 bulan yang lalu saya mendapatkan berita dari Australia, itu terjadi pemanasan yang paling parah. Musim panas terparah di Australia terjadi tahun ini, di mana laut-laut yang dangkal itu mendidih dan banyak ikannya yang mati. Di saat yang sama Niagara itu membeku. Kok bisa terjadi begitu? Australia panas membara, sementara Amerika membeku Niagara ini. Ini merupakan satu gambaran terjadinya polarisasi, pergeseran kutub. Bumi bergeser. Kenapa bumi bergeser? Ada benda langit yang tahun 2015 dikatakan oleh NASA besarnya sebesar Jupiter sedang bergerak mendekati bumi kita. Ketika benda langit ini mendekat ke bumi, maka bumi tertarik karena gravitasinya kecil, kalah sama benda langit ini, maka bumi bergeser. Inilah yang mengakibatkan terjadinya pergeseran kutub. Dan akan akibatnya banyak. Di antaranya adalah climate change, terjadinya perubahan cuaca dalam bentukan yang ekstrim. Ini barangkali yang membuat kita paham kenapa Saudi sekarang hijau, kenapa di Tabuk turun salju, kenapa ada hujan kristal es di tanah Saudi padahal mereka panas. Ini terjadi pergeseran kutub. Benda langit ini kemudian mendekat, saking dekatnya bumi akan tertarik energinya, magnet bumi akan tertarik oleh benda langit ini. Di saat itulah akan banyak gempa dan gunung-gunung meletus. NASA mengemuka, BMKG mengatakan 2019 Indonesia akan mengalami 2.500 gempa. Jika benda langit ini makin dekat, berarti gempanya makin dahsyat. Ustaz Zulkifli Ali mengatakan, ada data mengatakan kemungkinan dikhawatirkan gempanya besar-besar sampai 15 skala Richter. Benda langit ini kemudian akan pergi, tapi ketika mendekat lagi dengan bumi sebentar Pak, itu bumi akan mengalami sesuatu yang lain. Apa itu? Ketika bergeser akan mengalami perpanjangan waktu 3 kali 24 jam. Apakah kita? Kalau ada seorang astronot dari NASA yang masuk Islam gara-gara dia memahami, dia menyimpulkan bumi ini akan mengalami gelap 3 kali 24 jam, maka dia keliling di Rusia sampai ke Kazakhstan mencari agama yang menjelaskan akan datangnya satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Dia bertemu dengan seorang syekh di Kazakhstan. Lalu Kazakhstan ini, syekh ini menyampaikan, Rasulullah bersabda, sayati alaikum lailun tuluha kasalasati layalin, akan datang satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Melihat itu dan dijelaskan oleh syekh tadi, maka astronot Rusia ini masuk Islam. Apalagi kemudian efeknya, penonton sekalian, bumi yang tadinya berputar berlawan searah dengan jarum jam pada rotasinya, itu akan berbalik arah. Benda langit ini datang mengakibatkan bumi berganti arah. Ke situ. Maka barat pindah ke timur, timur pindah ke barat, dan kutub utara bergeser dan selatan bergeser. Ketika benda langit ini menjauh dari bumi, mendekat ke matahari, bumi kembali pada porosnya. Utara kembali ke utara, selatan ke selatan. Tapi posisi barat ada di timur dan posisi timur ada di barat. Maka ketika matahari terbit terlihat dari barat. Inilah tanda pertama dari 10 tanda besar kiamat. Dan itu tanda pintu tobat telah ditutup. Seiring dengan gejala alam ini, di bumi manusia makin bejat. Perilaku kaum Nabi Lut terjadi kembali, LGBT. Benda langit ini kemudian mendekat ke matahari dan tidak kuat, meledak dia. Barangkali suara inilah yang ada dalam hadis Nu'aim bin Hammad. Jika hari Jumat, jika pertengahan Ramadan tepat hari Jumat, akan terdengar suara dahsyat di alam semesta. Memang hadisnya lemah, tapi kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain dan juga dengan fenomena alam ini, tampaknya relevan. Suara itu diakibatkan muncul dari benda langit yang pecah tadi, ini biru tadi. Pecahannya ini kemudian menjadi meteor yang menghujani bumi. Saat itu LGBT di bumi sudah merebak, maka hujan meteor terjadi dan gempa makin dahsyat. Kemudian hujan meteor tadi menghujani bumi, akibatnya bumi terbakar, maka muncullah kabut asap yang menutup bumi selama 40 hari. Kenapa bisa menutup bumi selama 40 hari? Asap itu diakibatkan dari meteor yang berasal dari luar bumi kita, dan dia membakar bumi.
asapnya ini susah untuk bersenyawa dengan udara karena mengandung zat yang berasal dari luar kosmos kita. Maka proses untuk hilangnya asap tadi membutuhkan waktu 40 hari. Proses persenyawaannya luar biasa. Ini semua terjadi menandakan pada kita telah dekatnya hari kiamat kepada kita. Maka saatnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, tegakkan Quran dan Sunnah, amal soleh lakukan, manfaatkan waktu sesempit apapun untuk kebaikan. Karena barangkali itu cukup menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Terkait dengan semua penjelasan ini, ada ustadz yang kemudian saya juga sepakat untuk kita segera punya tempat agar kita bisa hijrah. Jika ini semua terjadi, tanda-tanda itu muncul, maka kita bisa hijrah ke tempat yang aman, sebagaimana hijrahnya para nabi ketika azab akan Allah turunkan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memiliki kesempatan untuk kita bisa menentukan hijrah tempat kemana yang bisa melindungi kita dari chaosnya geopolitik dunia akhir zaman, kemudian juga dari bencana-bencana alam, terlebih bencana-bencana akidah dan bencana sosial. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, terlebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari ucapan saya pribadi dan saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Semoga ada guna dan manfaat khusus bagi saya dan bagi para muslimin pada umumnya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana amana bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kami beriman kepadamu ya Rabb. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulmu. Kami meyakini dan bersaksi bahwa Islam adalah agama kami, fitrah kami satu-satunya. Maka kami yakin bahwa Islam yang Rasulullah wariskan telah sempurna ya Allah, dan hukummu pun telah sempurna. Maka cukup bagi kami Engkau sebagai Tuhan kami, Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kami, dan Islam sebagai agama kami, Quran sebagai kitab suci kami, dan syariat Islam sebagai syariat hukum kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.